Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasiswa yang kami hormati, malam ini kita akan membahas tentang selayang pandang Hizbut Tahrir. Jadi apa Hizbut Tahrir itu? Dan kenapa kiai-kiai NU meminta warganya supaya tidak ikut Hizbut Tahrir? Jadi kalian ini, para mahasiswa, harus memahami tentang apa itu Hizbut Tahrir, kan kenapa dibubarkan di Indonesia. Nah, kami akan jelaskan poin-poin ini kepada kalian. Pertama, Hizbut Tahrir adalah partai politik Islam yang bertujuan membangun paham-paham keislaman dan aturan-aturannya dan menyebarkannya pada orang banyak, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendirikan negara dalam bentuk khilafah Islamiyah. Siapa pendiri Hizbut Tahrir ini? Pendiri Hizbut Tahrir ialah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ini pertama yang kalian harus tahu, bahwa pendiri Hizbut Tahrir ini namanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ini dari Palestina, yang konon diperalat oleh Inggris sehingga dia membuat namanya partai politik yang disebut dengan Hizbut Tahrir. Jadi kalau ditanya tentang silsilah atau sanad keilmuannya, ya gak ada hubungannya dengan NU gitu. Kalau NU ini sudah jelas silsilah nasab keilmuan para pendiri NU itu menyambung kepada para sahabat dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Taqiyuddin An-Nabhani ini saya nggak paham juga ini belajarnya itu dari mana, kemudian murid-murid yang menyebarkan itu apakah punya sanad keilmuan kepada ulama-ulama salaf yang menjadi nasab keilmuan dari para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, kalian jangan sampai ikut kepada gerakan Hizbut Tahrir. Yang kedua, Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1952 Masehi dengan aktivitas menerbitkan buku-buku dan brosur sebagai sumber ajaran dan dari Hizbut Tahrir. Pendiri Hizbut Tahrir berpindah-pindah dari Yordania, Syria, dan Lebanon. Namun wafatnya sang pendiri itu di Beirut. Yang ketiga, ideologi Hizbut Tahrir. Nah, tentunya
dia punya ideologi. Ideologi pertama adalah pengingkaran terhadap takwil. Jadi dia itu mengingkari terhadap takwil ya. Seperti nas-nas Al-Quran yang mutasyabihat itu kan perlu ditakwil. Seperti bi'annahu ta'ala fis sama wa ulul istiwa 'alal 'arsy dan lain sebagainya. Itu banyak nas-nas mutasyabihat yang perlu ditakwil menurut ahli sunnah, namun Hizbut Tahrir itu mengingkari terhadap takwil. Kedua, ideologi Hizbut Tahrir itu menuduh kaum muslimin mengadopsi konsep qada dan qadar di filosof Yunani, bukan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini ada di kitab An-Nabhani Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah. Kemudian yang ketiga, ideologinya perbuatan manusia tidak ada hubungannya dengan qada dan qadar Allah. Padahal rukun iman kita ini kan ada qada qadar itu. Jadi kalau orang Hizbut Tahrir tidak percaya kepada qada qadar. Jadi ini wa hadhil af'al ay al-af'alul insan la dakhala laha bil qada wa la dakhala al qada'i biha li'anna al insan huwa alladhi qama bi iradatihi wa ikhtiyarihi wa ala dhalika fa innal af'al al ikhtiyara la tadkhulu tahta al qada. Kemudian juga dia konsep ismah para nabi setelah diangkat menjadi nabi. Jadi bahwa nabi rasul itu kan maksum. Nah ini penjelasan. Taqiyuddin An-Nabhani berkata dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah juz 1 halaman 43 bahwa yang dimaksud qadar adalah hadis Jibril adalah ilmu Allah. Dengan demikian berarti An-Nabhani menisbatkan keburukan kepada Allah. Kalau ahli sunnah itu kalau yang baik faminallah, kalau yang buruk famin nafsi, dari diri kita. Nah ini lagi ini Hizbut Tahrir itu punya ideologi boleh berciuman dengan wanita ajnabiyah. Nah ini yang untuk merekrut orang-orang itu, untuk merekrut orang-orang anak-anak muda, sehingga dia punya penjelasan bahwa boleh berciuman dengan wanita yang bukan mahramnya. Nah, ini kan ma hukmul qublah bisyahwatin ma'ad dalil. Jadi di sini kan saya biar meringkas ini. Bagaimana hukum ciuman dengan syahwat beserta dalilnya? Dapat dipahami dari kumpulan jawaban yang lalu bahwa ciuman dengan syahwat adalah perkara yang mubah dan tidak haram. Gitu. Karena itu kita berterus terang kepada masyarakat bahwa mencium dilihat dari segi ciuman saja bukanlah perkara yang haram. Karena ciuman tersebut mubah sebab ia masuk dalam
keumuman dalil-dalil yang membolehkan perbuatan manusia yang biasa, maka perbuatan berjalan, menyentuh, mengecup dua bibir dan semacamnya tergolong dalam perbuatan yang masuk dalam keumuman dalil. Makanya status hukum gambar seperti gambar wanita telanjang yang biasa tidaklah haram, tetapi tergolong hal yang mubah, tetapi negara kadang melarang beredarnya gambar seperti itu. Karena negara bisa saja melarang dalam pergaulan dan kehidupan umum beberapa hal yang sebenarnya mubah. Di antara lelaki ada yang menyentuh baju perempuan dengan syahwat. Sebagian ada yang melihat sandal perempuan dengan syahwat atau mendengar suara perempuan dari radio dengan syahwat, lalu nafsunya bergejolak sehingga zakarnya bergerak dengan sebab mendengar suaranya secara langsung atau dari nyanyian atau dari suara-suara iklan atau dengan sampainya surat darinya, maka perbuatan suara darinya, maka perbuatan-perbuatan itu seluruhnya disertai dengan syahwat dan semuanya berkaitan dengan perempuan. Kesemuanya itu boleh karena masuk dalam keumuman dalil yang membolehkannya. Ini. Jadi jangan diikuti nih ya pendapatnya Hizbut Tahrir itu. Kalau pas kalian itu memperbolehkan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, Masya Allah. Ya mau jadi apa Islam ini kan? Nah, saya ini pernah ke luar negeri. Memang iya, sampean itu kalau ke Inggris, ya. Saya ini pernah, karena pernah ada di Manchester, Markfield Institute of Higher Education, ya. Saya pernah melihat gini, ya. Pernah melihat seorang perempuan. Saya kan dengan kiai saya yang warok, yang alim alamah, para kiai. Ya non sewu saya sebut saja Ki Afifuddin. Nah, ini kan antri, kita mau bayar beli sesuatu di toko gitu. Di antrian itu di depan Ki Afif ada orang laki-laki, perempuan itu cium-ciuman. Jadi ciuman lidah gitu, pakai bibir itu biasa. Jadi di tempat-tempat umum itu biasa seperti itu. Ya, mungkin tradisi yang jahiliyah seperti itulah yang diperbolehkan oleh Taqiyuddin An-Nabhani ini. Nah, kiai saya kasihan ada di depan saya melihat orang laki-laki dan perempuan cium-ciuman mesra. Kiai saya itu merunduk begitu, ya Allah kasihan. Kiai, biar saya di depan aja, saya jangan di belakang gitu saya. Biar tidak apa-apa saya yang melihat gitu kan. Ya itu sudah, ya Masya Allah ya, Masya Allah itu jangan sampai diikuti pendapat-pendapat yang seperti ini. Jadi mungkin ini pendapat untuk menggait massa, ya, supaya terutama anak-anak muda, wah kok ada ajaran enak ini kan gitu. Nah, ajaran ahli sunnah wal jamaah nggak memperbolehkan kalau bukan mahramnya jangan sampai main cium-ciuman. Gitu. Kemudian ideologinya ini, ajarannya Hizbut Tahrir ini biar kalian paham di sini. Pengingkaran siksa kubur itu. Pengingkaran Hizbut Tahrir terhadap adanya siksa kubur juga dijelaskan dalam buku Ad-Dawsiyah, kumpulan fatwa-fatwa Hizbut Tahrir, ketika menjelaskan hadis yang menyebutkan tentang siksa kubur. Menurut buku tersebut meyakini siksa kubur yang terdapat dalam hadis tersebut adalah haram karena hadisnya berupa hadis ahad, akan tetapi boleh membenarkannya. Maka salah seorang tokoh Hizbut Tahrir, yaitu Syekh Umar Bakri, pernah mengatakan, aku mendorong kalian untuk mempercayai adanya siksa kubur
dan Imam Mahdi. Namun barang siapa yang beriman kepada hal tersebut, maka ia berdosa. Jadi ini kajian dari teman-teman Aswaja Center yang mengkaji tentang buku-buku Hizbut Tahrir, menemukan referensi dia itu tidak percaya kepada siksa kubur. Berarti kan berbeda dengan ajaran Aswaja. Jadi jangan ikut ini ya, jangan ikut ini. Nah, jawaban kita ini jelas ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini azab kubur bagi pendosa. Anil Bara ibni Azab anin Nabi qala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit qala nuzilat fi adzabil qabri fayuqalu lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allahu wa nabiyyi Muhammad. Dari sahabat Al-Bara bin Azib, Nabi bersabda, Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Nabi bersabda, ayat ini turun mengenai azab kubur. Orang yang dikubur itu ditanya, siapa Rabb Tuhanmu, marabbuka? Lalu dia menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah nabiku, kan itu. Nah, kalau ajaran ahli sunnah wal jamaah, ya percaya kepada siksa kubur. Dan sekarang sudah banyak fakta-fakta. Kemarin itu ada video yang viral, wallahu a'lam kebenarnya, di Jerman. Ada orang Jerman meninggal, tapi izin Allah, dia ternyata hidup lagi dalam keadaan tubuhnya Masya Allah ya, luka-luka dan lain sebagainya. Dia menyatakan bahwa di dalam kubur itu terjadi penyiksaan. Nah ya, wallahu a'lam kebenaran, tapi saya hanya baca di video itu. Nah tapi kita harus yakin. Nah disinilah perlunya kita mengirim Fatihah, mengirim doa kepada orang yang ada di dalam alam barzakh, mengirim hadiah gitu ya. Ya misalnya terus terang, saya senang kalian itu makan di rumah saya ini, karena setiap makanan itu saya hadiahkan untuk abah umi saya sedekahkan untuk mbah-mbah saya gitu. Apakah itu sampai gitu. Nah kalian ini kader-kader ahli sunnah, kader-kader NU, mahasiswa yang tergolong NU, tolong jangan sampai masuk kepada ideologi Hizbut Tahrir yang tidak mempercayai terhadap siksa kubur. Nah setat perjuangan ini ya, menurut Hizbut Tahrir, awal dari segala perjuangan ialah merebut kekuasaan. Kemudian mengganti sistem kenegaraan yang sekuler menjadi sistem khilafah. Kemudian memperbaiki masyarakat melalui mesin kekuasaan. Ini setat perjuangannya Hizbut Tahrir. Jadi banyak sekali negara-negara di Timur Tengah yang porak-poranda saat ini, itu karena mereka kemasukan doktrin Hizbut Tahrir seperti ini. Makanya ini kemudian orang-orang Islam yang kena ideologi ini lalu diperalat oleh negara-negara seperti Amerika, seperti Inggris, yang mereka memiliki kepentingan ekonomi. Jadi banyak korban, mulai dari Irak, kemudian di Syria, Lebanon, kemudian di Qaddafi itu, Masya Allah ya, hancur. Sekian ribu bahkan ratusan ribu umat Islam itu meninggal dunia.
Nah sama ini juga mau masuk ke Indonesia. Di Indonesia ini mereka sudah deklarasi, Masya Allah, sudah berani mereka menyatakan Hizbut Tahrir khilafah, bahwa Pancasila ini togut, negara Islam sekarang ini togut, negara Indonesia ini togut, macam-macam sudah menjelek-menjelekkan negara, ideologi negara Indonesia, terutama Pancasila. Ya alhamdulillah ya, ketegasan dari Presiden Jokowi, di situ ada Pak Mahfud MD, Masya Allah, udah ini bahaya ini Hizbut Tahrir, bubarkan, dibubarkan. Karena start perjuangannya mereka seperti itu. Nah, sementara menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah, perjuangan dimulai dari masyarakat, civil society, dengan menyelenggarakan pendidikan keagamaan, madrasah, pondok pesantren, pengajian baik secara ilmiah maupun amaliyah, sehingga terwujud kesalehan individu menuju kesalehan sosial. Jadi strategi perjuangan Nahdlatul Ulama mulai dulu, ulama-ulama dulu ini ya, adalah gerakan civil society. Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Am PBNU, menjelaskan di beberapa tempat, terutama kemarin di Muktamar Aswaja se-Asia yang diikuti oleh ulama-ulama Malaysia, ulama-ulama Singapura, ulama-ulama di Thailand, ya. Kemudian ada yang dari Timur Tengah, ya termasuk di Indonesia. Beliau menyampaikan, Islam ini berkembang di Indonesia nyaris tanpa peperangan. Karena apa? Karena pakai gerakan civil society ini. Jadi tidak menguasai kekuasaan. Nah, bukan berarti kekuasaan itu tidak penting, tapi caranya nggak seperti yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Karena ini pengalaman dulu. Dulu itu Islam, ya umat Islam, porak-poranda ketika berhadapan dengan tentara Tartar. Jadi kalah, pernah perang umat Islam ini kalah dulu. Dan pasukannya habis semua. Tentara Tartar ya pada waktu itu. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersama murid-muridnya? Beliau itu berjuang dengan cara tidak melakukan kekerasan, berjuang dengan menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menjunjung tinggi persaudaraan, Islam yang inklusivitas, tidak eksklusif, ya seperti perjuangan NU ini. Jadi merawat anak-anak kecil mulai dari ngaji, kemudian mengadakan majelis taklim, merawat masjid, merawat pendidikan, pondok-pondok, itu yang dilakukan. Ternyata apa? Tentara Tartar yang beringas itu akhirnya luluh dan banyak masuk Islam. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau kalian itu berhadapan dengan kelompok-kelompok Hizbut Tahrir, mari kita rubah ideologi Pancasila ini. Karena ideologi Pancasila ini buatan manusia, maka harus dirubah. Oh, jangan, itu sudah arahnya lain itu. Itu sudah bukan perjuangan NU. Nah, ini harus dipahami oleh kalian bahwa Hizbut Tahrir itu strategi perjuangannya pun berbeda dengan kaum ahli sunnah wal jamaah. Penyebab rusaknya sistem akibat rusaknya masyarakat. Gitu. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dam bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.
Jadi kita harus jeli ya, artinya kita harus memahami kerusakan sistem negara ini itu bertumpu kepada rusaknya masyarakat juga. Artinya nanti pada akhirnya kembali kepada orang-orang yang ahli ilmu, ulama. Nah ini kalau ulama sunni ya tidak boleh menggulingkan pemerintah. Jadi kalau ulama sunni itu, kenapa NU ini selalu bersama-sama dengan pemerintah? Karena yang dipegang itu hadis Nabi, simfani minan nas idza saluha salunna nas wa idza fasada fasadan nas wa huma al ulama wal umara. Dua golongan manusia ini kalau baik maka masyarakat akan baik. Kalau dua golongan ini jelek maka masyarakat berakibat jelek. Siapa dua golongan itu? Al ulama wal umara. Jadi kalau ulama-ulama sunni tidak akan menggulingkan pemerintahan yang sah di situ. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ulama sunni, berkata dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memiliki konsep menggulingkan pemerintahan yang sah meskipun mereka telah berbuat kezaliman. Jadi karena mafsadahnya itu lebih berat, ya, lebih besar. Ulama sunni, semua perbuatan manusia ciptaan Allah. Al-Imam Al-Hafidh Al-Kabir Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi berkata dalam kitab Al-I'tiqad ala sadhab ala madhab salaf as-sunnah wal jamaah, ala madhab salaf as-sunnah wal jamaah, bahwa semua perbuatan manusia adalah ciptaan Allah dan terjadi sesuai dengan keputusan Allah. Jadi memang qada qadar itu ya minallah, itu sudah. Cuma akhlak kita kan, kalau yang baik itu minallah, kalau yang jelek wa ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Maka kalau perbuatan baik itu minallah, itu akhlak kita. Nah, kalau yang jelek itu dari kita, tapi itu semua adalah ketentuan Allah. Ini penjelasan Al-Quran tentang qada dan qadar. Wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kau perbuat. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Penjelasan Al-Quran tentang qada dan qadar. Famay yahdi man adallallah. Maka siapakah yang akan memberi petunjuk orang-orang yang telah disesatkan Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Jadi ini ideologi kita ya, ideologi kita bahwa yang memberikan petunjuk itu semuanya adalah Allah.
wa nuqallibu afidatahum wa absaruhum, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka. Nah, sekarang qada dan qadar dalam hadis supaya kalian paham. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala fa akhbirni atau fa akhbarni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Ini kan di dalam hadis yang sudah sering kita baca. Apa iman itu? Ya, iman kepada Allah, para malaikat, kitab Allah, Rasulnya, yaumil akhir, dan iman kepada qadar khairihi wa syarrihi. Ya. Jadi semuanya dari Allah. Wa indana lil abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'athiran fal ta'rifa. Maka manusia bagi kita hamba dibebani kasab, namun ketahuilah bahwa kasab itu tidak berpengaruh. Itu artinya bolehlah manusia itu berusaha, tapi semua takdir itu dari Allah. Kata Imam Al-Ashfirajini dan Imam Al-Haramain, seorang hamba mengerjakan perbuatannya sendiri secara hakiki, dan dia mempunyai kemampuan dan ikhtiar, dan kemampuannya itu berpengaruh sesuai dengan kapasitasnya, sebagaimana kekuatan alam dan sebab musababnya. Hal tersebut sejalan dengan petunjuk syariat dan akalnya. Nah, khilafah itu hanya 30 tahun. Kemudian kerajaan, kata Safinah, khilafah Abu Bakar 2 tahun, khilafah Sayyidina Umar 10 tahun, dan Sayyidina Utsman 12 tahun, khilafah Sayyidina Ali 6 tahun. Jadi kalau khilafah itu cuma 30 tahun. Nah, ini ya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berkata dalam Aksasiyah Al-Islamiyah, berpangku tangan dari menegakkan khilafah termasuk dosa terbesar, dan menghentikan eksistensi Islam dalam ranah kehidupan semua kaum muslimin dosa besar karenanya. Masya Allah, itu ya. Wal qu'ud an iqamatil khilafah lil muslimin maksiyatun min akbaril ma'asi. Jadi kalau kalian ini tidak berjuang menegakkan khilafah, itu dosa besar, katanya orang Taqiyuddin An-Nabhani ini. Masya Allah, itu ya. Makanya di Indonesia ini pengikutnya banyak gitu, ya Allah. Mudah-mudahan mereka diberi petunjuk ya. Dan kalian para mahasiswa ini harus menyampaikan gitu. Itu pendapat nggak benar gitu. Itu pendapat nggak benar itu. Masa kalau mencium orang laki-laki wanita diperbolehkan, sementara kalau orang tidak memperjuangkan khilafah dosa besar katanya. Insyaallah ya Rabb. Nah, ulama Sunni kajian khilafah tidak penting. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali berkata di dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad, kajian tentang khilafah tidak penting dan lebih selamat tidak mengkajinya. Jadi nggak penting. Jadi ikut Imam Ghazali saja. Allah. Jadi ada kitab Al-Iqtisadu fil I'tiqad itu. Jadi nggak penting menurut Imam Ghazali, jangan
membuang-buang waktu kita mengkaji khilafah. Nah, kenapa saya menyampaikan tentang Hizbut Tahrir kepada kalian? Supaya tahu perbedaan antara Sunni, Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Hizbut Tahrir. Jadi inilah penjelasan tentang Hizbut Tahrir, dan ini sangat dasar sekali. Yang penting kalian sudah memahami bahwa Hizbut Tahrir ini organisasi politik yang berbahaya terhadap eksistensi negara dimanapun, termasuk eksistensi negara di Indonesia. Maka kalian menurut saya harus bergerak bagaimana para mahasiswa jangan sampai dipengaruhi oleh ideologi-ideologi Hizbut Tahrir ini. Sekalian harus bisa menyampaikan kepada teman-temannya bahwa ideologi Hizbut Tahrir tidak sama dengan ideologi Ahli Sunnah wal Jamaah, ideologi Nahdlatul Ulama, ideologi ulama-ulama salaf yang sudah banyak manfaatnya memperjuangkan Islam di Indonesia maupun di dunia ini. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.